welcome back to my YouTube channel Happy Day Knitting. Yeay! Oke, di video kali ini bahan-bahan yang kita butuhkan ada benang rajut. Ini yang milk cotton big ply. Kemudian kita butuh 2 hakpen yang 3,0 mm sama yang 5,0 mm. Jadi yang utamanya nanti kita pakai yang 3,0 mm. Oke, kemudian ada penanda. Selanjutnya ada jarum sulam biasa. Oke, dan terakhir ada gunting. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan. Oke, pertama-tama kita akan mulai buat magic ring. Jadi ini ujung benangnya. Kita lilitkan di 2 jari kita seperti ini. Kemudian kita tahan dengan ibu jari di sini. Kemudian kita kait seperti ini dari tengah. Tahan dengan telunjuk. Kemudian benang yang lebih panjang yang ini kita buat seperti ini. Oke. Kemudian kita akan chain sekali. Seperti ini. Oke. Nah, ini dasar untuk magic ring kita. Nah, di sini kita akan buat 6 single crochet. Jadi kita buat dari lingkaran yang kita buat seperti ini. Nah, ini rantai pertama kita beri penanda. Oke. Jadi kita akan buat 6 single crochet. Jadi ini udah 1, berarti kita akan buat 5 single crochet lagi. Oke, ini udah 6 rantai. Kemudian ini ada ujung benang yang tadi, tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, jadinya membentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini udah terhitung sebagai baris pertama kita. Nah, di sini agak sedikit beda. Kita kerjakannya bukan di rantai yang biasa. Oke, jadi kita perhatikan. Jadi ini kan rantai yang biasa. Ini rantai yang biasa. Namun kita nggak rajut di sana. Kita akan rajut di antara rantai pertama dan kedua. Jadi di tengah-tengahnya ada ini. Oke, jadi kita rajut di sana seperti ini. Jadi bukan di rantai biasa, tapi di antara rantai seperti ini, di bagian tengahnya seperti ini, bisa ya. Oke, jadi kita langsung slip aja. Kita mulai slipnya di antara rantai pertama dan rantai kedua, jadi di bagian tengahnya. Kalau misalkan kita perhatikan lagi seperti ini rantainya. Jadi di antara rantai pertama dan kedua ada bagian tengah ini. Jadi kita slip di ini, oke, bisa ya. Langsung kita slip aja seperti ini. Oke, jadi baris pertama kita udah selesai. Kemudian kita akan lanjut lagi buat baris yang kedua. Kita akan isi increase di setiap rantai. Jadi kita akan isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Pertama-tama kita chain 1 rantai dulu seperti ini. Kemudian kita akan mulai di rantai yang kita slip tadi, di sini pas persis yang kita slip tadi. Nah, untuk selanjutnya juga kita kerjakan untuk di bagian tengahnya ya. Jadi bukan di rantai seperti biasa, namun kita kerjakan di bagian tengah. Nah, kita isi 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Ini namanya increase. Oke, selanjutnya kita beri penanda untuk rantai pertamanya. Seperti ini. Oke. Kemudian lanjut lagi ke rantai selanjutnya. Jadi kita perhatikan ini ada di antara tengah seperti ini. Oke.
Kita isi single crochet sebanyak 2 rantai di lubang yang sama. Oke, jadi kita increase setiap rantai sampai ke ujung. Oke, jadi jumlah dari baris yang kedua harus sebanyak 12 rantai single crochet. Nah, setelah selesai, kita akan lanjut lagi slip di antara rantai pertama dan rantai kedua. Jadi di bagian tengah, kita slip di bagian tengahnya seperti ini. Oke, langsung kita slip aja. Oke, baris kedua udah selesai. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ke baris yang ketiga. Jadi formulanya 1 single crochet, kemudian rantai kedua kita increase, 1 single crochet, kemudian rantai selanjutnya kita increase. Seperti itu aja. Oke, kita chain sekali seperti ini. Kemudian kita akan mulai dari rantai yang paling pertama yang kita mulai tadi seperti ini. Jadi kita buat 1 single crochet. Jangan lupa kita beri penanda. Oke, kemudian di rantai selanjutnya kita akan increase. Jangan lupa kita kerjakannya di bagian di antara rantai ya. Jadi bukan di rantai biasa, tapi di antara rantainya. Oke, jadi kita isi 1 single crochet, kemudian rantai selanjutnya kita increase. Kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke, seperti ini aja sampai ke ujung. 1 single crochet, 1 rantai single crochet. Kemudian rantai selanjutnya kita isi increase. Oke, ini udah selesai untuk baris yang ketiga. Oke, kemudian kita akan slip di rantai yang paling pertama. Masih sama, kita akan kerjakan di antara, di bagian tengah seperti ini. Kemudian kita slip aja seperti ini. Nah, untuk baris yang ketiga udah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke baris yang keempat. Jadi, baris yang ketiga tadi kan sistemnya kita buat 1 single crochet, kemudian increase. Nah, untuk baris yang keempat, kita akan isi 2 single crochet, kemudian baris yang rantai yang ketiga kita increase. Oke, kita mulai. Jangan lupa selalu chain 1 rantai setiap kita memulai baris. Oke, kita beri penanda. Nah, ini baru 1. Kita akan isi 2 rantai single crochet. Oke, udah 2 rantai single crochet. Kemudian rantai ketiga kita increase. Kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke, nah ini udah selesai 1 set. Kemudian kita akan ulangi lagi 2 single crochet, kemudian rantai ketiga kita increase. 2 rantai single crochet secara berturut-turut. Kemudian rantai ketiga kita increase. Kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke. Kita kerjakan sampai ke ujung. Nah, ini udah selesai baris yang keempat. Jadi jumlah rantainya di baris yang keempat ada 24 rantai.
Selanjutnya langsung kita slip aja seperti biasa di rantai yang paling pertama. Seperti ini, tetap di bagian tengah. Oke, bisa ya. Kemudian kita akan lanjut lagi ke baris yang kelima. Jadi baris yang ketiga itu 1 single crochet, kemudian increase. Lanjut lagi baris yang keempat, kita udah mulai buat 2 single crochet, kemudian rantai yang ketiga kita increase. Nah, baris yang kelima ini kita akan buat 3 single crochet, kemudian rantai keempat kita increase. Oke, di baris yang kelima kita chain 1 rantai. Kita akan buat 3 single crochet secara berturut-turut, kemudian di rantai yang keempat kita increase. Jangan lupa di rantai yang pertama kita beri penanda. Oke, kita buat 3 single crochet secara berturut-turut. Kemudian di rantai yang keempat kita increase. Oke, jadi seperti ini aja. Secara berulang-ulang kita isi 3 rantai single crochet, kemudian di rantai yang keempat kita increase. Oke, di rantai yang keempat kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke, jadi sistemnya sama sampai ke ujung. Kita ulang aja, 3 rantai single crochet, kemudian rantai keempat kita increase. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan slip di rantai pertama. Di sini. Oke, langsung kita slip aja seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke baris selanjutnya. Sebelumnya kan kita isi 3 rantai single crochet, rantai keempat kita increase. Nah, baris yang keenam ini kita akan isi 4 rantai single crochet, kemudian rantai kelima kita increase. Oke, kita chain 1 rantai. Kita mulai dari rantai yang paling awal. Sini. Oke, jangan lupa kita beri penanda. Oke, jadi kita akan buat 4 rantai single crochet. Ini ada 2 rantai, 3 rantai, oke, 3 rantai, kemudian 4. Nah, di rantai yang kelima kita akan isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Kita isi 4 rantai single crochet, kemudian di rantai yang kelima kita increase. 2, 3, 4. Kemudian di rantai yang kelima kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Nah, untuk selanjutnya juga sama, kita isi sampai ke ujung. 4 rantai single crochet, rantai kelima kita increase. Oke, jadi ini udah sampai di akhir rantai. Selanjutnya kita akan slip di rantai yang pertama kita tandai tadi. Oke. Jangan lupa kita slipnya di bagian tengah seperti ini. Nah, baris yang keenam udah selesai. Jadi untuk rantai baris-baris selanjutnya, setiap penambahan baris kita akan tambahkan 1 rantai yang kita rajut.
Jadi sebelumnya kan kita isi 4 single crochet, kemudian rantai kelima kita increase. Jadi untuk baris-baris selanjutnya kita akan isi 5 single crochet, kemudian increase, 6 single crochet, kemudian increase, 7 single crochet, kemudian increase, seperti itu. Jadi aku buat sampai 10 single crochet, kemudian di rantai ke-11 kita increase. Jadi sistemnya tetap sama. Oke, bisa ya. Nah, jadinya setelah 10 single crochet, kemudian di rantai ke-11 kita increase, hasilnya seperti ini. Oke, jadi sistemnya bertambah baris, itu bertambah 1 single crochet yang kita rajut. Nah, kenapa kita rajutnya di bagian tengah? Karena lebih tahan. Karena ini kan untuk bagian dasar, jadi biar agak lebih tebal aja dan nggak loyo, jadi ini lebih tahan. Nah, kemudian kita akan slip di rantai yang paling pertama yang kita tandai. Jadi ini udah baris terakhir, selanjutnya langsung kita slip aja seperti biasa. Oke, kita slip. Oke, jadi ini udah selesai. Untuk selanjutnya kita akan slip seluruh rantai. Dan di sini kita udah kembali seperti biasa. Kita slipnya di rantai yang biasa, bukan di bagian tengah lagi. Oke, kita slip aja seperti ini. Kemudian kita beri penanda untuk rantai yang paling pertama yang udah kita slip. Yang ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan slip di rantai yang biasa. Jadi bukan di bagian tengahnya lagi, tapi di rantai yang biasa seperti ini. Kita slip aja. Kemudian rajutnya jangan terlalu ketat, dilonggarin aja seperti ini. Supaya nanti hasilnya nggak melengkung atau bergelombang. Jadi hasilnya nanti rata. Untuk bagian alasnya. Oke, kita slip sampai terakhir seperti ini. Kemudian kita akan jadi seperti ini bentuknya. Ini bagian luar. Dan ini untuk bagian dalamnya nanti. Oke. Jadi kita akan buat untuk bagian mangkoknya. Oke, sebelumnya kita akan slip, caranya seperti ini. Jadi ini yang kita tandai tadi di rantai awal, seperti ini. Jadi kita tarik, kita kait dari sini, pas lurusan yang kita tandai, seperti ini. Oke. Bisa ya, jadi ini yang bagian lurusan dari penanda yang kita buat. Seperti ini. Kemudian kita kait sisa benangnya yang tadi. Seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi untuk bagian alasnya udah selesai. Kita akan mulai buat untuk bagian badan tas. Oke. Pertama-tama kita akan chain satu rantai seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita akan kerjakan di bagian front loopnya seperti ini.
Oke, hanya salah satu rantainya aja seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi kita akan kerjakan single crochet, tapi kita kerjakannya hanya di salah satu rantainya aja, seperti ini. Jadi di bagian depannya aja. Oke, kita single crochet. Nah, ini udah rantai pertama kita. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi buat single crochet, tapi hanya di salah satu rantainya aja, salah satu sisi rantainya seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, tinggal kita single crochet aja sampai ke ujung. Oke, kita kerjakan sampai yang paling ujung, yang ini. Oke. Nah, kita udah sampai di ujung. Selanjutnya kita akan slip di rantai yang kita tandai tadi. Langsung kita slip aja seperti biasa. Nah, jadinya seperti ini bentuknya. Baris pertama untuk bagian badannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pola. Pertama-tama kita akan chain 2 rantai. Oke. Kemudian kita akan buat unfinished half double crochet. Jadi kita lilitkan sekali. Kemudian kita masukkan ke rantai yang paling pertama. Kemudian tarik sedikit. Kait lagi. Masukkan ke rantai yang sama. Kemudian kita buat sekali lagi, kait, kemudian masukkan ke rantai yang sama. Jadi kita kait sebanyak 3 kali. Setelah seperti ini, kemudian kita akan lewati seluruh rantai. Dan kita akan buat sama persis di lubang yang sama. Kita kait, masukkan di rantai yang sama sekali, 2 kali, kemudian 3 kali. Jadi kita lilitkan sebanyak 3 kali. Kemudian kita tarik melewati seluruh benang, kemudian chain sekali. Nah, kemudian kita akan lewati 2 rantai dan langsung kerjakan di rantai yang ketiga. Oke, dengan cara yang sama kita lilitkan. Kemudian kait sekali, lilitkan, dan kait lagi 2 kali, lilitkan, kait 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian kita lewati seluruh rantai. Kemudian kita buat dengan cara yang sama. Kait 2 kali, kemudian 3 kali. Setelah itu, kita lewati seluruh rantai dan chain sekali. Jadi sebelum lompat ke rantai selanjutnya kita chain sekali. Oke, kita ulang lagi, kita lewati 2 rantai. Kita buat di rantai yang ketiga. 2 kali. Kemudian 3 kali. Setelah 3 kali kita lewati seluruh rantai. Oke, kemudian kita buat lagi satu pola lagi seperti ini. 1, 2, kemudian 3. Setelah itu kita lewati seluruh benang. Sebelum itu kita chain sekali, baru lompat ke pola selanjutnya. Nah, bentuknya seperti ini, kita kerjakan aja sampai ke ujung. Oke, jadi ini udah rantai terakhir. Jadi pas ya, kita lewati 2 rantai, kemudian langsung slip di rantai yang ini di bagian tengah. Seperti ini. Saya langsung slip aja. Nah, jadinya seperti ini bentuknya. Ini baris pertama untuk bagian pola.
bentuknya jadinya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut lagi ke baris yang kedua, caranya sama. Kita chain 2 rantai. Nah, kita kerjakan di bagian tengah ini. Caranya sama, kita kait sebanyak 3 kali. Kemudian lewati rantai. Kita buat lagi 3 kali lagi. Kemudian kita lewati seluruh rantai dan chain sekali. Nah, kita di sini kerjakannya di bagian tengah ini. Pengerjaannya sama, sistemnya sama. Seperti ini. Jadi ini aja kita ulang. Oke. Jadi bisa ya. Tinggal kita kerjakan aja sebanyak 11 baris. Caranya sama persis. Nah, jadi ini udah 11 baris. Jadi aku buat 11 baris. Jadi kalau misalkan mau lebih besar lagi, bisa tambahkan beberapa baris lagi. Namun di sini aku buat hanya 11 baris. Kemudian kita akan lanjut lagi. Nah, di sini polanya aku akan buat half double crochet. Pertama-tama kita chain sekali. Jadi kita akan isi half double crochet dalam setiap rantai. Caranya seperti ini. Nah, ini udah rantai pertama kita beri penanda. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan isi half double crochet untuk semua rantai. Oke. Nah, untuk bagian spasinya yang di sini langsung kita isi aja seperti ini. Half double crochet. Oke. Bisa ya? Nah, kita isi sampai ke ujung. Oke. Nah, ini udah sampai di ujung. Selanjutnya langsung kita slip aja di rantai yang paling pertama. Oke, kita slip. Oke. Jadi udah selesai. Selanjutnya tetap kita buat half double crochet. Tapi untuk baris yang ini kita akan isi ada buat sedikit pola untuk bagian tempat talinya. Jadi untuk bagian lubang tempat talinya. Namun polanya tetap sama. Kita isi half double crochet sebanyak 8 rantai. Oke, kita beri penanda untuk rantai pertama kita. Nah, kita akan buat half double crochet sebanyak 8 rantai. Ini udah 1. Kita buat 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi, 8. Nah, setelah 8 rantai, kita akan chain satu rantai baru. Kemudian kita akan lewati satu rantai, lanjut ke rantai selanjutnya. Kita lewati satu rantai, langsung lanjut ke rantai selanjutnya. Jadinya lubang untuk bagian tali tasnya seperti ini. Jadi bisa ya. Untuk selanjutnya juga sama, kita akan isi 8 half double crochet termasuk rantai yang ini. Jadi ini udah hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian sistemnya sama persis, kita chain satu rantai baru, kemudian kita lewati satu rantai,
lanjut di rantai selanjutnya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kita isi 8 half double crochet, kemudian kita chain 1 rantai baru dan lewati 1 rantai setelahnya. Nah, ini udah 7, 8, kemudian kita chain sekali. Nah, di sini di akhir rantai kita langsung slip aja di rantai yang paling pertama. Setelah kita chain sekali seperti ini, jadi ada lubang untuk bagian tali tasnya. Oke, kemudian kita langsung lanjut. Kita akan tetap buat half double crochet. Oke, kita beri penanda untuk rantai pertama. Nah, kita akan buat half double crochet. Nah, jadi untuk bagian lubang talinya seperti ini, langsung kita isi aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita isi aja half double crochet sampai ke ujung. Jadi, aku akan buat tambahan satu baris lagi, 1 half double crochet. Oke, bisa ya. Oke, jadi ini udah sampai di akhir baris. Jadi ini aku udah buat 4 half double crochet, 4 baris. Jadi jumlahnya 4 baris half double crochet ya. Nah, ini udah untuk bagian penutupnya. Tinggal kita chain sekali, kemudian langsung kita gunting aja. Nah, setelah kita gunting, langsung tarik aja, oke. Jadi ini udah selesai untuk bagian tasnya, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan lanjut buat tali tasnya. Nah, kita akan pakai hakpen yang 5,0 mm. Jadi kita akan buat talinya double menggunakan 2 benang. Caranya aku buat seperti ini. Jadi caranya aku ambil dari ujung ke ujung seperti ini. Jadi oke, kita sisakan agak sedikit benang seperti ini. Kemudian kita akan chain 100 rantai baru. Jadi tali untuk tasnya seperti ini aja, kita chain 100 rantai rajut baru. Nah, ini udah 100 rantai. Selanjutnya kita chain sekali, kemudian kita gunting, tapi kita sisahkan agak sedikit panjang sisa benangnya. Oke, kemudian langsung kita tarik aja. Nah, jadi ini untuk bagian talinya udah selesai, langsung kita pasang aja. Caranya simple, seperti ini aja. Jadi kita masukkan menggunakan hakpen. Oke, tinggal kita masukkan menggunakan hakpen seperti ini. Dari lubang yang kita buat untuk bagian tali tasnya seperti ini. Jadi caranya seperti ini ya.
Oke, jadi untuk bagian tali tas sama bagian badannya udah selesai, seperti ini jadinya bentuknya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk bagian pom-pomnya, untuk bagian aksesorisnya. Oke. Jadi kita siapkan seperti ini potongan kertas, tapi yang agak sedikit tebal, bisa kardus ataupun yang sejenisnya. Jadi kita lilitkan sebanyak 80 kali. Jadi kita lilitkan aja sebanyak 80 kali putaran. Nah, jadi ini udah 80 kali putaran. Selanjutnya kita siapkan benang yang agak sedikit panjang. Oke. Jadi buat agak sedikit panjang. Kemudian kita selipkan dari tengah, di bagian tengah seperti ini menggunakan hakpen. Oke, kemudian kita akan ikat simpul pas di bagian tengah. Jadi aku ikat simpulnya seperti ini biar nggak mudah lepas. Jadi kita lilitkan beberapa kali dulu sebelum kita tarik. Oke, seperti ini. Nah, jadi setelah beberapa kali lilitan baru kita tarik. Nah, jadi ini udah aman. Kemudian untuk bagian belakang juga kita akan buat dengan cara yang sama. Oke, jadi pastikan di bagian tengah, pas di bagian tengah, seperti ini. Kemudian udah bisa kita ambil dari bagian kertasnya, seperti ini. Nah, setelah itu, kita akan gabungkan semuanya, dan kita akan ikat di bagian tengah. Caranya seperti ini. Pastikan di bagian tengah seperti ini. Oke. Kita lilitkan beberapa kali. Jadi kita pastikan aman. Seperti ini. Nah, setelah itu kita ikat lagi. Caranya sama. Jadi kita buat simpul dulu beberapa kali. Kita lilitkan sebelum kita tarik seperti ini. Oke, jadi ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan potong gunting bagian tengahnya seperti ini. Tinggal kita gunting aja. Oke, pastikan semuanya kita gunting. Oke, dan bagian satu sisinya lagi juga kita gunting.
Nah, setelah kita gunting, kita akan butuh jarum sulam ini untuk kita uraikan benangnya jadi lebih halus. Seperti ini, tinggal kita buat seperti ini aja agar terurai benangnya. Oke. Jadi kalau ada sisa yang belum kita gunting, gunting aja. Kemudian kita uraikan menggunakan benang sulam biasa. Nah, setelah terurai seperti ini, kalau bisa lebih halus lagi, tinggal kita rapi-rapikan menggunakan gunting. Jadi biar bulat sempurna, kita tinggal gunting aja. Nah, jadinya udah seperti ini. Oke, jadi seperti ini aja. Selanjutnya, langsung aku pasang di bagian tali tasnya tadi. Jadi, ini gunanya sisa benang tadi untuk sambungan untuk pom-pomnya. Jadi, langsung kita kait aja menggunakan hakpen seperti ini di bagian tengahnya. Oke, jadi salah satu benangnya kita kait menggunakan hakpen seperti ini. Kemudian kita akan kait dari sebelahnya lagi. Jadi supaya bisa kita ikat, kita akan kait lagi. Dari arah yang berlawanan seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai, barulah kita ikat dengan benang yang satunya lagi tadi. Kita ikat simpul sebanyak beberapa kali. Di sini aku buat 3 kali aja supaya aman. Kemudian sisanya kita langsung gunting aja. Oke, jadinya seperti ini. Bisa ya, jadi kalau misalkan lebih dirapikan lagi bisa. Nah, oke, jadi videonya sampai di sini aja. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye!